Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Makmun SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 5 Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 Angkatan ketiga LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Kamis 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMA Negeri 5 Kepulauan Aru. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 10 dengan materi pokok nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Kakak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Allahu Akbar, tetap semangat. Oke anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, alhamdulillah anak-anak sekalian, pada siang hari ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya sehingga kita semua dapat mengikuti pelajaran sebagaimana biasa. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, salah seorang memimpin doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan. Baiklah anak-anakku sekalian, semoga dengan doa tadi Allah Subhanahu wa taala dapat melancarkan proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya hari ini ada yang tidak hadir? Semua hadir? Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang nikmatnya mencari ilmu
dan indahnya berbagi pengetahuan. Baiklah anak-anakku sekalian, mengenai materi sebelumnya, ada yang tahu materi sebelumnya yang semester lalu? Masih coba apa? Coba sebutkan materi yang lalu anak-anak. Ada yang tahu? Beriman kepada Allah. Apalagi? Beriman kepada Allah. Selain beriman, apalagi anak-anakku? Oke, nah, pada pertemuan kali ini di semester genap ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, kompetensi dasar yang akan kalian pelajari, kompetensi dasar yang pertama itu yaitu meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. 2.7 memiliki semangat menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. 3.7 menganalisis semangat menuntut ilmu dan menetapkan dan menyampaikan kepada sesama. 4.7 menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran Surah At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Baiklah anak-anak sekalian, mengenai nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adama inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yuladu bihi." Yang artinya, anak-anakku sekalian, bahwa apabila seorang mukmin meninggal, maka terputuslah semua amal perbuatannya. Dengar sampai di sini? Apabila seorang meninggal dunia, maka terputus amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Apa itu yang 3 perkara? Yang pertama, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi anak soleh, orang tua yang meninggalkan anak soleh, lalu dia mendoakan orang tuanya, itulah amal yang tidak terputus. Nah, yang kedua, sodako jariyah. Ada yang tahu sodako jariyah bagaimana contohnya? Sodako jariyah itu bersedekah, berinfak kepada anak yatim. Nah, itu bagian dari amal yang tidak bisa terputus. Dan yang terakhir, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu amalnya tidak akan terputus. Mengerti? Jadi contohnya kalian, saya sebagai guru mengajarkan ilmu, itulah yang disebut dengan amal jariyah. Misalnya si Rati, dia mengajarkan kepada si Ratna, maka amalnya tidak akan terputus. Itulah mengapa Islam mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu. Man salaka tariqan
yang artinya sebagai berikut. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Artinya sampai dia kembali itu sampai dia selesai. Misalnya, siapa ini? Isbat. Isbat datang dari Koba jauh-jauh ke Dogo untuk menuntut ilmu. Jika nanti misalnya Isbat dia meninggal, berarti dia meninggal dalam keadaan fisabilillah, karena dia dalam rangka menuntut ilmu, mencari ilmu. Sampai di sini mengerti tentang ilmu. Coba kira-kira ada yang bisa memaparkan sedikit tentang kewajiban menuntut ilmu? Ada? Oke, berdiri. Berdiri, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul ya. Itu kan bagian dari menuntut ilmu, membaca Al-Quran, apalagi mengajarkan. Apalagi oke, sudah, silakan duduk, ya bagus. Jadi belajar menuntut ilmu itu bukan hanya misalnya belajar di sekolah, belajar ilmu agama, belajar mengaji, juz amma, itu bagian dari menuntut ilmu. Dan indahnya berbagi pengetahuan. Misalnya si Isbat misalnya, dia belum bisa membaca Al-Quran, datang belajar Al-Quran, sudah bisa, lalu dia mengajarkan kepada temannya atau kepada saudaranya, itu bagian dari menuntut ilmu. Anak-anak sekalian, untuk memperdalam lagi tentang materi kita pada siang hari ini tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan, Bapak Guru akan membagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok satu, Bapak Guru kasih nama kelompok Umar bin Khattab, dan kelompok kedua kelompok Ibu Kartini. Ibu Kartini, oke. Baik anak-anak sekalian, untuk kelompok Umar bin Khattab, silakan mencatat untuk mendiskusikan tentang kelompok Umar bin Khattab, manfaat ilmu dalam kehidupan. Manfaat ilmu dalam kehidupan. Oke, sudah. Yang selanjutnya kelompok Kartini. Kelompok Kartini. Oke, sudah. Jadi silakan anak-anak diskusikan, silakan kalian mencari materinya di modul yang sudah tersedia dan bisa juga membuka dari internet. Oke, silakan. Oke, anak-anak sekalian, sekarang masing-masing kelompok berpresentasikan sesuai dengan hasil diskusinya masing-masing. Kita mulai dari kelompok satu, kelompok apa tadi? Kelompok Umar bin Khattab, silakan mempresentasikan
hasil diskusinya. Perkenalkan nama ya, kelompoknya. Oke, silakan kelompok Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira. Saya di sini ingin mempresentasikan kami kelompok 1 Umar bin Khattab yang berjudul Manfaat Ilmu dalam Kehidupan. Ilmu ibarat cahaya yang menyinari dalam kegelapan yang menunjukkan arah menuju jalan yang ditempuh. Tanpa ilmu, seseorang akan tersesat jauh ke dalam jurang kebodohan. Dengan ilmu pengetahuan, jalan yang jauh terasa dekat, waktu yang lama terasa singkat, pekerjaan yang berat menjadi ringan, dan ilmu manusia memperoleh segala yang dia cita-citakan. Ilmu adalah sumber kehidupan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok. Untuk selanjutnya kelompok Ibu Kartini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur. Saya di sini akan mempresentasikan sama ke orang yang berilmu dan tidak berilmu, sesuai dengan firman Allah yang artinya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu mengetahui beberapa derajat. Orang-orang yang mempunyai ilmu senantiasa cermat dalam setiap tindakannya, sedangkan orang-orang yang tidak berilmu sering bertindak ceroboh. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok Kartini. Baik anak-anakku sekalian, tadi kita sudah mendiskusikan tentang apa kelompok Umar bin Khattab tadi apa? Manfaat ilmu dalam kehidupan. Manfaat ilmu dalam kehidupan. Oke. Setelah kita melaksanakan diskusi kelompok, jadi kita akan mengetahui yang pertama tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Pertama, memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Kewajiban menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban bagi setiap Orang Muslim. Sesuai dengan firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi anak-anak sekalian, kewajiban menuntut ilmu itu wajib bagi muslim dan muslimat, laki-laki atau perempuan. Hukum menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah, hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan kafir seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, serta ilmu lainnya. Yang kedua, fardu ain. Hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala sesuatu dan kondisi, seperti mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah dan sebagainya.
keutamaan orang yang menuntut ilmu. Jadi tadi sesuai dengan diskusi kelompok 2, kelompok Kartini, samakah derajat orang yang berilmu? Nah, jadi orang yang berilmu itu dan yang tidak berilmu itu beda ya. Keutamaan orang yang menuntut ilmu, yang pertama itu diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat. Yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Dan yang keempat, lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Ini yang terakhir yaitu ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Sudah jelas tadi itu ayat tentang ilmu pengetahuan itu Quran Surah At-Taubah ayat 122. Sampai di sini kewajiban menuntut ilmu. Ada yang bisa? Oke, silakan. Dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke, anak-anak sekalian, tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan, bahwa ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu riwayat mengungkapkan seorang sahabat datang kepada Imam Syafi'i mengeluhkan tentang, bilang, bagaimana ini? Saya ini susah sekali menghafal. Dia datang kepada Imam Syafi'i bahwa tentang susahnya. Pada suatu hari Imam Syafi'i berjumpa gurunya sambil berkata, mengapa aku mengalami kesukaran untuk menghafal? Guru Imam Waqi berkata, ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberi kepada pembuat maksiat. Jadi ilmu itu cahaya. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu tidak akan datang kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Itulah manfaatnya dan indahnya ilmu. Oke, anak-anak sekalian, untuk pertemuan berikutnya kita masih membahas seputar nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagai pengetahuan. Kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Salah satu memimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, kita pulang mereka membaca surat Al-Asr bersama-sama, kita mulai. Oke, anak-anakku sekalian, kita akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini dengan ucapan
ucapan wassalamualaikum warahmatullahi